warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resfikla Dianisa dengan NIM 2314070015. Baik, teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keempat dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai faktor implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, kualitas guru. Guru adalah kunci keberhasilan dalam implementasi kurikulum. Guru yang kompeten memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi kurikulum, mampu merancang pembelajaran yang efektif, dan dapat menyesuaikan metode mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, sumber daya pendidikan. Implementasi kurikulum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan sumber daya pendidikan yang memadai. Sekolah yang memiliki fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, penggunaan teknologi seperti komputer atau platform pembelajaran daring dapat mendukung pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum modern. Begitu juga dengan buku teks, modul, dan sumber belajar lain yang sesuai dengan kurikulum juga penting untuk membantu siswa memadai materi pelajaran. Keberhasilan implementasi kurikulum akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masalah manajemen implementasi kurikulum. Inisiatif dan kebijakan nasional dan terutama School Policy Management berpengaruh terhadap implementasi kurikulum di sekolah. Sementara dari hasil penelitian ditemukan bahwa kendala-kendala implementasi kurikulum baru terutama terkait dengan kekurangan jelasan substansi isi kurikulum yang berimplikasi pada implementasi, kekurang siapan guru, kondisi kemampuan siswa, dan budaya sekolah. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, faktor perencanaan. Implementasi kurikulum harus direncanakan dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Perencanaan implementasi penting sebagai kerangka acuan sehingga terjadi efisiensi dan pendayagunaan sumber daya, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Implementasi kurikulum juga membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi, tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab setiap tahapan dan setiap kegiatan, kebutuhan logistik apa yang diperlukan, serta berapa sumber daya. Dan selanjutnya, yang kedua, faktor substansi atau isi kurikulum. Faktor isi kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti apakah memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, ataupun tata kelolanya. Kejelasan ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan, struktur, isi, pendekatan, dan sistem penilaian kurikulum itu sendiri. Realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Kurikulum yang realistik dan relevan memberi ruang bagi guru-guru untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan anak-anak dan lingkungannya. Yang ketiga, faktor pendidik. Para guru menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 faktor penting dari guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum, yaitu kompeten dan attitude, decision making partisipasi, and quality of collegiate relation. Yang keempat, faktor iklim dan budaya sekolah. Setiap kurikulum baru memuat banyak hal yang baru. Inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang disusun, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan,
dan isi kurikulum, dan atau sistem penilaian. Yang kelima, faktor sarana dan prasarana. Terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru, yang terdiri atas buku pelajaran, laboratorium, peralatan dan bahan yang harus tersedia dalam rasio yang mencukupi dan memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Ketersediaan berbagai media pembelajaran, baik jenis, bentuk, maupun model, di mana media-media pembelajaran tersebut dapat terdiri atas dari media cetak, elektronik, maupun media berbasis lingkungan sekolah, dan aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana oleh anak didik dan guru. Yang keenam, faktor peran kepala sekolah. Fungsi manajerial kepala sekolah mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. 5 aspek penting dari peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru melakukan kolaborasi dengan penggunaan dalam menata kelola perubahan kurikulum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.